Nah, sedangkan untuk pay per sale atau per penjualan itu ada banyak sekali. Contohnya adalah salah satu perusahaan retail terbesar di Amerika, atau teman-teman pernah dengar yang namanya Amazon. Itu juga ada program pay per sale-nya nih di Amazon Affiliate. Teman-teman bisa lihat di sini, atau teman-teman bisa scroll ke bagian bawah website Amazon.com. Itu ada join associate Amazon. Nah, associate ini berarti kita mendaftar menjadi affiliate-nya Amazon, atau teman-teman bisa juga daftar di ClickBank. Nah, ClickBank ini juga, jadi ClickBank ini adalah sebuah marketplace tapi hanya fokus menjual barang-barang intangible atau barang-barang non fisik, misalnya seperti software, video games, atau misalnya menjual barang-barang misalnya seperti musik atau e-book kayak gitu. Dan komisinya besar, teman-teman. Biasanya kalau misalnya itu bisa nyampe 70%. Jadi kalau misalnya harga e-booknya misalnya ya katakanlah $100, itu kita bisa dapat 70% atau $70 per penjualannya. Jadi sangat besar sekali memang. Sedangkan kalau kelebihan Amazon itu memang tadi, karena memang Amazon ini sudah banyak dan dipercaya sama banyak orang, sehingga banyak sekali produk yang bisa kita jual dan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Mau itu dulu waktu saya pengalaman, saya ngejual weight loss atau penurun berat badan. Kemudian alatnya ya, waktu itu saya dapat kurang lebih 3, 5, sampai $10 lah per penjualan. Kemudian teman-teman bisa jual segala buku yang ada di Amazon, atau hal-hal yang ada di Amazon. Itu banyak sekali programnya. Dan sebenarnya masih banyak program affiliate lainnya yang pay per sale. Contohnya adalah yang terkenal itu misalnya Commission Junction. Nah, ini Commission Junction, kemudian ada Share a Sale dan lain-lainnya. Teman-teman bisa cari itu. Cuman biasanya kalau saya pribadi itu saya joinnya di Amazon Affiliate atau di ClickBank. Kenapa? Karena memang dari tahun 2007 ini website memang sudah ada dan sudah proven. Commission Junction juga sebenarnya sama, Share a Sale juga sama. Cuman saya waktu itu belum pernah atau belum sempat main. Karena kalau kita udah main satu fokus ke situ, itu aja memang sudah cukup lumayan penghasilannya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mungkin teman-teman bertanya, Kang Sarif, gimana sih langkah-langkah untuk bisa join di program-program affiliate tadi? Nah, rata-rata pada saat kita ingin bergabung misalnya ke Google AdSense, misal di alamat ini ya teman-temannya, di www.google.com/AdSense/start. Nah, teman-teman bisa join di sini. Kalau pengen coba aja dulu ya. Nah, biasanya rata-rata kalau teman-teman pengen gabung untuk menghasilkan uang di sini, rata-rata baik itu Amazon atau AdSense atau program affiliate lainnya itu mensyaratkan untuk memasukkan yang namanya URL website, atau kita harus diwajibkan untuk punya website dulu. Pastikan websitenya bagus, tidak sembarangan, bukan asal bikin kayak gitu. Yang disebut bagus itu minimal satu informatif, kemudian yang kedua desainnya harus bagus kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa nanti kalau udah punya website komen aja di bawah ini, mungkin kapan waktu saya bisa coba sharing atau bisa bantu jawab ini website layak apa tidak ya. Tapi tetap aja itu tergantung dari kebijakan Amazon atau AdSense-nya sendiri, dan harus dipastikan itu sesuai dengan standar policy atau kebijakan mereka. Cuman syarat pertama adalah satu, teman-teman harus punya website terlebih dahulu. Nah, kalau sudah punya website, langkah kedua baru teman-teman itu daftar aja ke alamat seperti ini ya. Contohnya kalau AdSense ke www.google.com/AdSense/start kayak gitu. Nah, setelah itu nanti akan ada form registrasi, teman-teman masukkan nama, biodata, dan lain-lain. Nah, cuma ini satu tip, kalau teman-teman pengen dapat dolar, pastikan settingannya adalah settingan Amerika atau USA ya. Jadi kalau misalnya ada diminta ubah bahasa, jangan mau. Misalnya diubah bahasa Indonesia, jangan. Lebih baik pakai bahasa Inggris aja. Kenapa? Karena takutnya teman-teman nanti dapatnya bukan dolar, tapi malah dapatnya rupiah kayak gitu. Tapi kalau pada saat teman-teman nanti proses pembayaran, nanti kan biasanya suka ada tuh
diminta memasukkan di mana atau alamat kita. Nah, alamatnya nggak apa-apa bahasa Indonesia, tapi settingannya tetap settingan bahasa Inggris. Jadi ingat, proses pendaftarannya juga sebenarnya nggak ribet atau nggak sulit, hampir sama semuanya, di mana ada form registrasi kayak masukkan nama, email, nomor telepon, kemudian tadi alamat websitenya dan lain-lain. Nah, setelah itu tunggu beberapa waktu, nanti pihak affiliate program ini akan mereview websitenya, akan mereview biodatanya. Kalau misalnya sudah cocok, sudah sesuai standar dan sudah sesuai kriteria, mereka akan kirim email bahwa teman-teman berhasil mendaftar ke program affiliate. Setelah itu teman-teman bisa langsung promosikan produk yang disediakan, dan kemudian kalau ada yang ngeklik, kalau ada yang teman-teman berhasil leads atau mengarahkan, atau teman-teman berhasil menjual sesuatu di sana, nah teman-teman akan mendapatkan komisi berupa dolar. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti ini, biasanya mereka kirimnya via apa? Kayak gitu kan ya. Nah, mereka ngirim uangnya macam-macam. Kalau dulu itu saya via cek, jadi dikirim manual pakai pos. Cuman kalau sekarang kan sudah cukup modern, jadi kadang mereka kirim kita uang misalnya pakai yang namanya ini PayPal, atau pakai yang namanya Western Union, jadi kirim uang ke kita kayak gitu. Atau mungkin mereka kirim transfer antar bank, tapi biasanya ada potongan. Yang paling aman sih kalau pengalaman saya itu pakai Western Union, karena kalaupun dipotong itu potongannya nggak besar, mungkin hanya berapa ribu, atau paling besar juga hanya berapa puluh ribu. Jadi kalau kita dapat $100 nih ya, atau 1 juta, itu paling juga kepotongnya 10.000 atau buat biaya admin aja. Jadi terus kapan mereka mengirimkan uang itu, biasanya mereka kirim uang nggak kita dapat langsung dikirim ya. Misalnya kita berhasil ngejual, atau kita berhasil ada yang ngeklik nih, misalnya kita dapat $1, $2, atau dapat $100, itu mereka biasanya nggak langsung transfer, tapi mereka itu biasanya mereka punya namanya minimal transfer. Contohnya kalau AdSense sendiri, mereka akan kirim ke teman-teman kalau misalnya uangnya udah nyampe $100. Kemudian waktunya biasanya mereka akan kirim itu per tanggal antara 20 sampai maksimal 30. Biasanya sih rata-rata di 24 atau 25 kayak gitu. Nah, jadi memang teman-teman seperti gajian, tapi gajiannya dolar, tapi lumayan. Jadi teman-teman kalau sudah terbiasa, itu enaknya adalah teman-teman bisa mengerjakan ini hanya 1 jam atau 2 jam. Jadi kalau teman-teman misalnya kerja nih 8 jam nih, mungkin pulang kerja teman-teman bisa part time sebagai seorang affiliate marketer, saya bilangnya. Jadi affiliate marketer ini adalah orang yang mengikuti affiliate program dan kemudian mempromosikan program-program affiliate-nya. Itu disebut affiliate marketer. Oke teman-teman, itulah sedikit tips mengenai bagaimana teman-teman bisa menghasilkan dolar via online atau via internet. Dan ini nyata, karena awalnya juga dulu saya tidak percaya, bener gak sih kita bisa menghasilkan uang lewat internet. Tapi kan kalau zaman sekarang banyak ya orang bisa menghasilkan rupiah lewat internet. Tapi kan pertanyaannya kalau dolar gimana caranya? Nah teman-teman bisa juga join tadi di affiliate program. Silahkan putar lagi videonya ke beberapa menit sebelumnya, bagaimana cara daftarnya dan seperti apa. Kemudian salah satu tips dari saya pada saat teman-teman memang pengen masuk ke dunia affiliate program dan menghasilkan dolar, ini teman-teman bisa sangat kaya dari hanya menjadi affiliate program. Tapi syaratnya pada saat di awal-awal biasanya memang akan bingung, akan sulit, akan pusing. Kenapa? Karena memang belum tahu aja, tapi kalau sudah tahu biasanya itu akan terbiasa. Kemudian tips kedua, teman-teman pastikan selalu konsisten ya. Jadi websitenya selalu diupdate kayak gitu. Nah teman-teman bisa lihat video saya bagaimana meningkatkan pengunjung di website kayak gini nih. Ini ada videonya bagaimana meningkatkan pengunjung di website. Jadi websitenya selalu diupdate. Kenapa? Dan teman-teman sebaiknya itu sedikit-sedikit nyicil mengenai bahasa Inggris kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa, saat ini kan banyak mahasiswa jurusan bahasa Inggris yang bisa teman-teman pekerjakan. Atau misalnya teman-teman juga bisa beli artikel bahasa Inggris.
kurang lebih itu kalau nggak salah sih 25.000 ya per artikel kayak gitu. Nah, itu saja video kali ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Nah, lain waktu saya akan coba diskusi mengenai tips-tips atau pembahasan lainnya seputar bagaimana pengalaman saya dalam menjalankan bisnis online. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Tapi buat teman-teman yang memang ada pertanyaan, silahkan di komen. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap semangat, tetap sehat di pandemi COVID saat ini.